Bab 306, Berita dan Pedagang. Zhao Hai juga tidak berdiam diri. Dia segera menulis surat kepada Weiers, memberitahunya bahwa dia telah menyelamatkan putri kedua dan ketiga dan mereka selamat. Dia juga memberitahu Weiers tentang jebakan Raja Siki, sehingga dia bisa menyerah pada Raja Siki. Setelah itu, Zhao Hai dengan sabar menunggu jawaban Weiers. Dia perlu memastikan situasi Weiers dan melihat apa yang dia butuhkan. Segera, balasan Weiers tiba. Dia juga membawa kembali 6 tas interspatial. Kali ini, selain makanan, Weiers juga menyebutkan beberapa hal yang sangat dibutuhkannya. Dia juga memberitahu Zhao Hai tentang situasinya dengan suku Mastiff. Kali ini, suku sapi dewa raksasa benar-benar menderita kekalahan yang menyedihkan. Kita harus tahu bahwa suku lembu dewa raksasa pernah menjadi suku besar dengan lebih dari 1 juta orang dan 300.000 tentara yang mereka miliki. Sekarang, kurang dari 500.000 orang telah melarikan diri, sementara mereka masih memiliki 200.000 tentara. Ketika suku Adu Banteng menyerang suku Banteng Dewa Raksasa, suku Banteng Dewa Raksasa dengan cepat dikalahkan karena mereka tidak memiliki komando terpadu. Selama proses kekalahan, yang muda dan kuat berlari lebih cepat. Banyak orang tua dan lemah tidak berhasil melarikan diri. Saat ini, 500.000 orang ini semuanya tinggal di wilayah klan Mastiff. Untungnya, masih ada orang-orang dari klan sapi dewa raksasa yang bergabung dengan mereka dari waktu ke waktu. Meskipun orang-orang dari klan sapi dewa raksasa telah kalah telak kali ini, mereka masih memiliki kekuatan bertarung dan mampu bertarung sampai mati. Setelah Weiers kembali ke wilayah klan sapi dewa raksasa, dia secara alami mengambil alih posisi pemimpin klan. Dia tidak dikucilkan sama sekali. Dia bahkan mengeluarkan senjata Gaethir dan memberitahu klan bahwa Gaethir telah dieksekusi sebagai pengkhianat. Yang paling penting adalah dia membawa kembali makanan. Makanan ini adalah makanan yang menyelamatkan nyawa, dan segera menenangkan hati orang-orang di klan. Bisa dibilang makanan ini memegang peranan penting dalam suksesinya sebagai pemimpin marga. Pada saat yang sama, Weiers memberitahu Zhao Hai kabar baik. Jus buah persik iblis dan cairan kehidupan yang diberikan Zhao Hai kepada Weiers sangat berguna. Luka yang dialami tetua agung telah pulih. Tidak hanya dia pulih, tetapi dia juga menunjukkan tanda-tanda terobosan. Begitu dia menerobos, kekuatannya akan naik ke level lain. Tentu saja, terobosan ini tidak berarti tidak mungkin untuk menembus level 9 ke level 10 sekaligus. Ada 3, 6, dan 9 peringkat untuk pembangkit tenaga listrik tingkat 9, dan total ada 9 tingkat. Penatua itu hanya berada di tingkat ketiga dari tingkat ke-9 sebelumnya. Tapi dengan terobosan ini, dia mungkin bisa mencapai tingkat kelima dari tingkat ke-9. Bagi pembangkit tenaga listrik tingkat 9, menembus 2 tingkat sekaligus jelas merupakan sebuah keajaiban. Zhao Hai tidak pernah mengira jus buah persik dan cairan kehidupan akan memiliki efek seperti itu. Dia sangat terkejut. Namun, baguslah dia berhasil menerobos. Dengan cara ini, Weiers bisa merencanakan serangan balik. Zhao Hai dengan cepat menyiapkan semua barang yang dibutuhkan Weiers dan mengirimkannya. Kali ini, ia menggunakan 5 kantong tata ruang untuk menyimpan makanan, sedangkan sisa kantong tata ruang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Selama hari-hari sibuk ini, tim gandum Zhao Hai datang ke kamp Raja Sebelaski untuk ketiga kalinya. Kali ini, selain makanan, mereka juga membawa banyak barang yang diminta oleh lomba adu banteng untuk dibelinya. Dengan hal-hal ini, status Zhao Hai di perkemahan Raja Sebelaski meningkat pesat. Dia telah menjadi salah satu orang paling populer di sini. Dengan cara ini, Zhao Hai telah mengumpulkan banyak informasi tentang ketua perlombaan adu banteng. Raja Sebelaski sangat prihatin dengan berita tentang ketua perlombaan adu banteng. Meskipun Raja Sebelaski sepertinya ingin mengikuti perlombaan adu banteng, dia tidak mengatakannya dengan jelas. Dia juga tidak mengirim siapapun untuk menghubungi ketua perlombaan adu banteng. Oleh karena itu, orang-orang di kubu Raja Sebelaski sedikit takut. Mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka nantinya. Ketakutan semacam inilah yang membuat orang-orang di kubu Raja Sebelaski memperhatikan dengan cermat situasi yang terjadi pada kepala klan adu banteng. Mereka takut kepala klan adu banteng akan menyerang kapan saja. Namun, mereka juga tahu bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Pada saat ini, mereka tidak hanya perlu mempersiapkan padang rumput musim dingin, tetapi mereka juga perlu mempersiapkan kepala keluarga klan adu banteng. Faktanya, mereka perlu mempersiapkan lebih banyak lagi.
Selain itu, musim dingin bukanlah waktu yang tepat bagi para orc untuk mengerahkan pasukannya. Selain beberapa ras khusus, sangat sedikit ras yang suka mengerahkan pasukannya di musim dingin. Namun ketakutan itu masih ada, sehingga banyak rumor yang beredar di camp tentang situasi kepala suku adu banteng. Sulit membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Namun, Zhao Hai berhasil mengambil dua kesimpulan dari rumor tersebut. Salah satunya adalah suku adu banteng telah memperbudak semua anggota suku banteng dewa raksasa yang tersisa. Jumlah total orang telah mencapai 300.000 orang. Yang kedua adalah manusia yang bekerja sama dengan suku adu banteng tidak lagi menjadi bagian dari suku adu banteng. Ada dua penjelasan kemana perginya manusia. Salah satunya adalah bahwa suku adu banteng telah mengusir mereka, dan yang lainnya adalah bahwa manusia telah dibunuh oleh kepala suku adu banteng. Zhao Hai cenderung mempercayai penjelasan pertama. Tapi tidak peduli yang mana, semuanya menunjuk pada satu masalah. Pembantu suku adu banteng telah tiada. Selama pembantu suku adu banteng hilang, peluang keberhasilan Warriors akan jauh lebih tinggi. Zhao Hai segera menyampaikan informasi tersebut ke Wales. Ia berharap Wales bisa mempersiapkan serangan balik secepatnya. Saat itu hampir musim dingin, dan bahkan jika mereka ingin melakukan serangan balik selama musim dingin, waktu adalah hal yang paling penting. Perang tidak sesederhana itu. Meskipun ada rumor yang beredar di sekitar kamp Raja Sebelaski, situasi secara keseluruhan masih baik-baik saja. Apalagi dengan makanan yang dikirimkan Zhao Hai kepada mereka, Raja Sebelaski memiliki cukup makanan untuk musim dingin. Meskipun dia kehilangan 5.000 orang, orang-orang masih memiliki senyuman di wajah mereka. Sudah lebih dari 20 hari sejak Zhao Hai tiba di kamp Raja Sebelaski. Sekitar 10 hari, dia akan bisa pergi. Pada saat ini, karavan lain tiba-tiba tiba di perkemahan Raja Sebelaski. Karavan ini memiliki hubungan kerjasama dengan Raja Sebelaski sejak lama. Kali ini, mereka tidak datang untuk mengantarkan makanan kepada Raja Sebelaski, tetapi untuk mengantarkan beberapa perbekalan hidup. Berbeda dengan Zhao Hai dan yang lainnya yang merupakan pedagang padang rumput yang tidak bermoral. Para pedagang yang datang untuk mengantarkan barang kepada Raja Sebelaski adalah pedagang padang rumput murni. Pedagang padang rumput murni tidak akan mengirimkan makanan ke suku-suku besar saat musim dingin tiba karena terlalu mudah untuk dirampok. Tidak aman untuk kembali. Selain itu, suku-suku besar biasanya menyiapkan makanan untuk musim dingin sekitar 2 bulan sebelum musim dingin, sehingga mengangkut makanan ke padang rumput saat ini berisiko. Juga mudah bagi para orc untuk menurunkan harga. Pada saat itu, para pedagang murni di padang rumput biasanya membawa sejumlah perbekalan hidup ke padang rumput. Ini adalah hal yang penting di padang rumput dan harganya tidak akan diturunkan. Bagi suku-suku kecil itu, hal-hal tersebut tidak semenarik makanan. Apa yang tidak diharapkan oleh karavan tersebut adalah mereka akan melihat karavan lain di perkemahan Raja Sici, dan karavan ini terutama memproduksi makanan. Menir karavan dagang telah melakukan kontak dengan Zhao Hai 2 kali, tetapi dia menyadari bahwa Zhao Hai dan yang lainnya tidak suka berinteraksi dengannya. Jadi, dia berhenti melawan Zhao Hai dan yang lainnya. Sebaliknya, dia menggunakan koneksinya di kamp Raja Siki untuk memahami Zhao Hai dan yang lainnya. Informasi ini mengejutkan pedagang tersebut. Dia tidak mengira Zhao Hai akan membuat kesepakatan lebih dari 10 juta kati gandum dengan Raja Sebelaski. Ini jelas bukan jumlah yang kecil bagi seorang pedagang. Ini membuatnya semakin khawatir terhadap Zhao Hai. Zhao Hai juga sangat prihatin dengan pedagang ini. Pedagang itu mengaku berasal dari kerajaan Arkas dan namanya adalah Ebel. Namun, dia bukan berasal dari Kadipaten Versailles. Dia datang ke dataran orc dari wilayah keluarga Eksa. Laura tahu sedikit tentang keluarga Eksa. Itu adalah sebuah keluarga di sisi barat Kadipaten Versailles. Mereka bertetangga dengan Kadipaten Versailles, dan wilayah mereka juga berbatasan dengan dataran Beasmen. Itu adalah jalan penting bagi manusia lain untuk diselundupkan ke dataran Beasmen. Ebel ini adalah pedagang biji-bijian dan pedagang kebutuhan sehari-hari paling terkenal di wilayah keluarga Iksa. Namun, Laura tidak mengetahui bahwa Ebel ini ada hubungannya dengan Raja Sici. Bab 307. Salah satu miliknya. Kemunculan Iber adalah sebuah kecelakaan. Laura dan Iber pernah bekerja sama sebelumnya, tetapi mereka tidak membahasnya terlalu dalam. Mereka belum pernah bertemu satu sama lain dan hanya mendengar nama satu sama lain.
Alasan utama mengapa Laura tidak menjalin kerja sama yang mendalam dengan Iber adalah karena Iber tidak memiliki reputasi yang baik di antara manusia. Menurut semua rumor yang beredar, Laura mengetahui bahwa Yel ini sama dengan Sofan. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Karena kepribadian inilah Sofan membiarkan keluarga penyihir menjadi keluarga bisnis terkenal di benua itu. Yel pun menggunakan berbagai cara untuk menjadi pedagang biji-bijian dan pedagang kebutuhan sehari-hari terbesar di wilayah keluarga Ishak. Justru karena itulah Laura sangat membenci Ibel. Itu sebabnya dia tidak memiliki banyak hubungan kerja dengannya. Zhao Hai duduk di tendanya, mengamati kamera pengintai. Itu menunjukkan situasi di tempat Ebel. Ebel tinggal di tenda tidak jauh dari mereka. Jelas sekali bahwa tenda ini dibangun khusus oleh Raja Sebelaski dan yang lainnya untuk pedagang manusia. Semua pedagang manusia akan tinggal di sini. Setelah mendengar tentang kepribadian Ibel, Zhao Hai tahu bahwa dia akan menjadi orang yang sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Ibel. Ada banyak ahli di antara orang-orang yang datang bersama Ibel. Ibel hanya seorang prajurit kelas 6, tetapi ia memiliki 2 prajurit kelas 8, seorang penyihir hitam kelas 7, 5 prajurit kelas 7, dan 20 prajurit kelas 6. Ada juga 500 prajurit kelas 5 ke bawah. Kekuatan tim sekecil itu jelas tidak bisa dianggap remeh. Di permukaan, kekuatan tim kecil ini jauh lebih kuat dari tim Zhao Hai. Namun, Zhao Hai dan yang lainnya tidak khawatir Ibel akan menimbulkan masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berani melakukannya. Mereka berada di padang rumput orc, di mana segalanya diputuskan oleh para orc. Jika mereka menimbulkan masalah di sini, itu sama saja dengan menampar wajah para orc. Mereka tidak akan menyetujuinya. Zhao Hai tahu bahwa dia cukup penting bagi para orc sekarang. Dia telah menjual makanan kepada para orc dengan harga murah dan membantu mereka membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga murah. Semua ini membuat para orc merasa sangat senang dengannya. Jika Gabel berani membuat masalahnya sekarang, dia pasti akan mati dengan cara yang buruk. Namun, Ebel tidak melakukan apapun. Zhao Hai masih sangat ramah. Zhao Hai merasa tidak nyaman ketika memikirkan wajah gemuk Ebel. Dia memikirkan sebuah ungkapan, harimau yang tersenyum. Di mata Zhao Hai, Iber adalah harimau yang tersenyum. Karena itu, Zhao Hai memberikan perhatian khusus pada Eber. Karena Raja Sici tidak akan melakukan apapun, Zhao Hai memutuskan untuk fokus pada Eber. Dia ingin melihat bagaimana Eber akan menghadapinya. Tim gandum Zhao Hai hendak memasuki camp untuk keempat kalinya. Saat itu, Ibel ingin lebih berurusan dengannya. Di layar, Eber sedang duduk dengan tenang di dalam tenda. Dia sedang memegang segelas anggur buah dan ada buah-buahan di depannya. Jarang sekali melihat buah-buahan di rumput. Zhao Hai melihat lebih dekat dan menyadari bahwa buah-buahan itu beku. Dia tidak mengira Eber memiliki peralatan penyimpanan yang tidak terlihat. Ada seorang pria yang duduk di depan Ebel. Zhao Hai dan Laura belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Dia berpakaian seperti seorang pelayan dan terlihat sangat biasa-biasa saja. Dia tampak berusia 30-an, tetapi wajahnya tampak lapuk. Dia memberikan perasaan bahwa dia hanyalah seorang kusir biasa. Laura, apakah kamu kenal orang ini? Zhao Hai menoleh ke Laura dan bertanya. Lola menggelengkan kepalanya. Saya tidak kenal dia. Mungkin dia salah satu orang pengorbanan Ebel. Saat ini, Iber berbicara. Dia berkata kepada pria itu dengan suara yang dalam, bagaimana penyelidikannya? Pria itu membungkuk kepada Gabel dan berkata, saya sudah memastikannya. Itu Zhao Hai dan Laura. Mereka bukan penipu. Biji-bijian yang mereka beli untuk para orc adalah beras bunga persik. Harganya hanya setengah dari harga gandum kami. Sambil memegang gelas itu, Ibel menghela nafas dan berkata, "Kuot, sayang sekali. Sekalipun beras bunga persik dijual di daratan, harganya tidak akan jauh lebih murah daripada di sini. Sayang sekali. Para bestar dari Gereja Cahaya dan Raja Selatan idiot itu harus segera mati." Pria itu kemudian berkata kepada Ibel, Kekaisaran Arkas masih menyelidiki latar belakang Zhao Hai, tapi ini berantakan. Mereka tidak dapat menemukan apapun. Kita hanya bisa yakin bahwa Zhao Hai mungkin berasal dari keluarga bangsawan besar, memiliki benda spasial di tangannya, dan merupakan penyihir hitam yang sangat kuat. Kami tidak dapat menemukan hal lain. Ibel mengangguk, itu normal.
Anda dapat mengetahuinya dari cara Zhao Hai dalam melakukan sesuatu. Dia tidak ingin orang-orang memperhatikannya, tapi terkadang, dia melakukan hal-hal yang tidak bisa diabaikan orang lain. Bagaimana aku mengatakannya? Itu harus disebut arogansi rendahan. Sejujurnya, saya cukup menyukai orang ini. Jika bukan karena reputasi buruk saya, prestasi saya tidak akan terbatas pada hal ini. Oh benar, apakah ada yang menghilang di aliansi? Pelayan itu tiba-tiba tertawa. Hanya ada satu pesan dari aliansi. Itu salah satu milik kita sendiri. Ibel tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Saya tahu bahwa orang-orang tua di aliansi tidak akan membiarkan Zhao Hai, yang sangat kuat dan secara khusus menentang gereja cahaya, bebas. Mereka pasti akan menariknya ke dalam aliansi. Bagus kalau dia salah satu dari kita. Hehe, mungkin aku perlu bicara dengannya tentang kerjasama. Pelayan itu memandang Ibel dan berkata, apakah dia akan mempercayaimu? Aku punya ini, kata Ibel sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan lencana kecil. Itu adalah lencana identifikasi aliansi penyihir hitam. Zhao Hai dan Laura sama-sama tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa saudagar sukses, Ibel, akan menjadi anggota aliansi penyihir hitam. Ini sangat mengejutkan Zhao Hai. Zhao Hai menoleh untuk melihat Laura, lalu tersenyum, kekuatan aliansi tidak bisa diremehkan. Mengejutkan bahwa pedagang sukses seperti Ibel menjadi anggota aliansi. Lola tersenyum, itu benar. Benar-benar kejutan. Haruskah kita pergi dan menemuinya? Karena dia dari aliansi, kita bisa bertanya kepadanya tentang perlombaan adu banteng. Zhao Hai tersenyum dan berdiri, ayo pergi dan temui dia. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar, diikuti oleh Laura dan dua lainnya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Ibel berpikir bahwa apa yang baru saja dia katakan akan didengar oleh Zhao Hai dan yang lainnya. Selain itu, Zhao Hai telah mengambil tindakan sebelum dia melakukannya. Saat Iber sedang berdiskusi dengan bawahannya yang paling terpercaya kapan mereka harus bertemu Zhao Hai, sebuah suara tiba-tiba datang dari balik pintu. Tuan Zhao Hai telah membawa Nona Laura, Nona Meg, dan Nona Nier untuk menemui Anda. Terkejut, Ibel menoleh untuk melihat pelayannya dan berkata, mereka datang ke sini lebih dulu. Tapi menurut Anda mengapa mereka datang? Pria itu menggelengkan kepala. Saya tidak bisa menebaknya. Guru, Anda akan tahu kapan Anda melihatnya. Ibel mengangguk dan segera berkata, cepat undang dia masuk. Pelayan di luar pintu menjawab dan berbalik untuk mengundang orang. Saat ini, Ibel berdiri dan siap menyambut Zhao Hai. Saat itu, penutup tenda dibuka dan Zhao Hai serta Laura masuk. Melihat Zhao Hai masuk, Ibel segera tersenyum dan berkata, Tuan. Kehadiran Zhao Hai benar-benar mengejutkan. Zhao Hai tersenyum. Ini salahku karena mengganggu istirahatmu. Saya akan meminta maaf untuk itu. Dia kemudian membungkuk pada Iber. Anda terlalu baik, Pak, kata Iber buru-buru. Ini suatu kehormatan bagi saya bahwa Anda bisa datang. Silakan duduk, Pak. Setelah Zhao Hai duduk, pelayan yang berbicara dengannya segera berjalan ke depan dan menuangkan segelas anggur buah untuk Zhao Hai dan Lilan. Dia lalu mengeluarkan sepiring buah dan meletakkannya di atas meja di depan mereka. Zhao Hai tersenyum dan menoleh untuk melihat dua pelayan yang berdiri di depan tenda. Dia kemudian menoleh ke Ibel dan berkata, Tuan. Iber, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Bisakah kamu meminta mereka pergi dulu? Zhao Hai melirik kedua pelayan yang berdiri di depan tenda. Ibel tertegun sejenak. Dia memandang Zhao Hai dan mengangguk. Pelayan yang tadi berbicara dengannya melambai kedua orang yang berdiri di depan pintu. Kedua pelayan itu membungkuk dan pergi. Setelah kedua pelayan itu pergi, Zhao Hai menoleh ke Ibele dan berkata, Aku datang menemuimu kali ini karena aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Dengan komitmennya, lencana aliansi penyihir hitam muncul di tangannya. Ibel tidak mengira Zhao Hai akan menunjukkan lencana itu kepadanya. Dia tertegun sejenak, lalu menatap Zhao Hai dalam-dalam dan tertawa. Guru, Anda memang luar biasa. Anda sebenarnya mengetahui identitas saya begitu cepat. Setelah mengatakan itu, dia juga mengeluarkan lencananya sendiri. Keduanya saling memandang dan tertawa. Keduanya baru bisa tenang setelah beberapa saat. Jabal memandang Zhao Hai dan berkata, saya benar-benar tidak berharap Anda mengetahui identitas saya begitu cepat.
Bagaimana kamu tahu? Saya baru tahu, Zhao Hai tersenyum. Apakah Anda sudah lama bekerja dengan Raja 11 Qi? Selain Raja 11 Qi, apakah Anda memiliki kerjasama lain? Abel tercengang. Dia memandang Zhao Hai dengan bingung dan bertanya, apa maksudmu? Tuan Zhao Hai, adakah yang bisa saya bantu? Baca bab terakhir di nov.com saja. Zhao Hai mengangguk, Tuan Iber, aku akan jujur padamu. Pemimpin suku Banteng Raksasa saat ini, mantan pangeran ketujuh suku Banteng Raksasa, Wells, adalah saudara laki-laki saya. Alasan saya masih aktif di padang rumput adalah untuk membantu Brother Wells menyelidiki suku Adu Banteng. Namun, tahukah Anda bahwa ini adalah tahun pertama saya di sini, jadi saya tidak dapat mengumpulkan informasi di sini. Saya ingin bertanya apakah Anda memiliki informasi tentang ini. Ibel memandang Zhao Hai dengan kaget. Berita yang dibawakan Zhao Hai terlalu mengejutkan. Dia belum pernah mendengar ada orc yang mau bersumpah darah dengan manusia. Zhao Hai telah melakukannya pada tahun pertamanya di padang rumput orc. Ini terlalu mengejutkan. Bab 308. Rahasia. Ten Zhao Hai, apakah kamu bercanda? Tanya Ibel. Apakah Anda benar-benar Weirs, saudara yang bersumpah darah? Ya, Zhao Hai mengangguk. Itulah sebabnya saya perlu mengetahui apa yang terjadi dengan patriark klan Adu Banteng untuk membuat persiapan untuk serangan balik Weirs. Ibel berdiri dan berputar di tanah sambil mondar-mandir, quote, ini bagus. Itu adalah kehendak surga. Ini benar-benar kehendak Tuhan. Zhao Hai dan yang lainnya memandang Abel yang bersemangat dengan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang membuat dia bersemangat. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan menoleh untuk melihat Zhao Hai dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan tawa. Zhao Hai, kamu benar-benar bintang keberuntungan, bintang kekayaan besar bagi aliansi penyihir hitam kita. Hal ini membuat Zhao Hai semakin bingung. Dia memandang Ibele dengan bingung dan bertanya, apa yang terjadi, Tuan Iber? Bukankah seharusnya aku menjelaskan semuanya padamu? Melihat ekspresi Zhao Hai, Abel tersenyum dan duduk. Sambil menyesap anggur merah, dia menghela napas panjang dan berkata perlahan, Mr. Zhao Hai, kamu sudah lama tidak bergabung dengan aliansi penyihir hitam, jadi kamu tidak tahu banyak tentang ini. Faktanya, apa yang terjadi pada suku Banteng Raksasa kali ini adalah pertarungan antara aliansi penyihir hitam dan gereja cahaya. Ini adalah pertarungan di level yang berbeda. Zhao Hai terkejut. Dia memandang Ibel dan berkata, quote, mungkinkah Tuan manusia yang disewa oleh ras Adu Banteng berasal dari gereja cahaya? Ibel mengangguk. Itu benar. Dia dari gereja cahaya. Faktanya, gereja cahaya sudah lama ingin memperluas jangkauan mereka ke padang rumput orc. Mereka telah menggunakan bisnis untuk mengendalikan suku-suku tersebut. Namun, para orc selalu percaya pada para orc. Mereka telah gagal beberapa kali. Kemudian, aliansi penyihir hitam kami mengetahui tentang masalah ini. Tentu saja kami harus datang dan menghancurkannya. Jika gereja cahaya sampai ke tangan ras orc, kita akan mendapat lebih banyak masalah. Oleh karena itu, kami telah memperhatikan tindakan mereka dalam perlombaan orc. Belakangan, orang-orang di gereja cahaya menemukan konflik antara perlombaan adu banteng dan perlombaan banteng raksasa, sehingga mereka mencoba mendekati perlombaan adu banteng. Kami mencoba menghancurkannya beberapa kali tetapi gagal. Pada akhirnya, mereka berhasil menjalin hubungan dengan kepala keluarga klan Adu Banteng. Kami awalnya ingin membangun hubungan dengan patriark klan sapi surgawi yang sangat besar, tetapi dia adalah biasman paling tradisional dan tidak mau menerima bantuan dari umat manusia, jadi kami tidak berhasil. Pada titik ini, dia melirik Zhao Hai dan melanjutkan, quote, kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya. Mereka mengirimkan ahli peringkat 9 untuk membantu suku Adu Banteng, dan suku Adu Banteng mengalahkan suku Banteng Raksasa dan menjadi raja suku Tauren. Dapat dikatakan bahwa langkah pertama mereka dalam menginvasi padang rumput berhasil, dan kami tidak mencapai apapun. Sekarang Anda telah menjadi saudara angkat Weirs, Anda dapat membantunya secara terbuka. Anda memiliki aliansi penyihir hitam di belakang Anda. Kita tidak perlu takut. Aliansi akan mengirimkan ahli peringkat ke-9 untuk membantu Anda. Zhao Hai tertegun sejenak. Dia tidak menyangka pertarungan antara aliansi penyihir hitam dan gereja cahaya telah mencapai tahap seperti itu.
Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, lebih baik tidak melibatkan aliansi dalam masalah ini. Anda harus tahu bahwa para orc dan manusia telah menjadi saingan selama bertahun-tahun, dan mereka bukanlah manusia yang sederhana. Klan Tauren hanyalah ras tingkat menengah di antara para orc, jadi klan perang tidak mempedulikannya. Namun, jika mereka mengetahui bahwa manusia ingin mengendalikan para orc, tidak peduli organisasi apa itu, mereka harus menanggung kemarahan para orc, dan perang mungkin akan dimulai. Tidak ada manfaatnya bagi aliansi penyihir hitam untuk terlibat. Saya juga bersiap menggunakan informasi ini untuk menangani gereja cahaya. Jadi, aliansi penyihir hitam tidak bisa terlibat kali ini. Abel membeku sesaat. Dia kemudian memandang Xiaohai dan mengangguk, baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tampaknya rumor bahwa kamu memiliki dendam terhadap gereja cahaya adalah benar. Xiaohai tersenyum. Dengan lambaian tangannya, undead berjubah penyihir putih muncul di hadapannya. Dia tersenyum pada Abel dan berkata, kuat, ayo saling mengenal satu sama lain. Saya seorang kardinal berjubah putih dari gereja cahaya. Aku sekarang adalah pelayanmu. Uskup berjubah putih itu tak lain adalah Lin Sebak. Orang ini sangat terkenal di aliansi penyihir hitam. Ayahnya adalah seorang uskup berjubah merah, jadi Xiaohai membiarkannya keluar untuk membuktikan kepada Abel bahwa dia benar-benar memiliki dendam terhadap gereja cahaya. Abel juga mengenal Lin Sebak, jadi dia terkejut saat melihat Xiaohai melepaskan Lin Sebak. Lalu, dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu melakukannya? Bukankah kamu mengatakan bahwa penyihir ringan tidak bisa menjadi makhluk undead tingkat tinggi? Xiaohai tersenyum. Dengan lambaian tangannya, Lin Sebak menghilang. Dia lalu berkata, quote, tongkat sihirku bisa menyebabkan ilmu hitam bermutasi, hehe. Iber berhenti bicara. Dia tahu bahwa setiap penyihir memiliki rahasianya masing-masing dan dia tidak boleh bertanya terlalu banyak. Namun, dia masih mengangguk dan berkata, saya tidak menyangka kamu lebih kejam dari rata-rata penyihir hitam. Anda benar-benar membunuh seorang uskup kulit putih. Xiaohai tertawa, ini tidak sama, ini 5. Selama waktu terang, 5 uskup berjubah putih memimpin 18 ksatria cahaya untuk menyerangku. Saya menghancurkannya. Pak Maru juga hadir pada saat itu. Baiklah, jangan bicarakan hal ini. Ceritakan apa yang Anda ketahui tentang suku Adu Banteng. Iber mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Suku Adu Banteng telah mempersiapkan diri sejak lama untuk menghadapi suku lembu Dewa Raksasa. Namun, serangan terhadap suku sapi Dewa Raksasa ini juga menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Suku asli mereka memiliki total 800.000 manusia dan 250.000 tentara yang tersedia. Jika kita memasukkan tentara budak, mereka memiliki sekitar 400.000 tentara yang tersedia. Suku sapi suci Hercules adalah suku besar dengan lebih dari 1 juta orang, sehingga mereka memiliki sekitar 300.000 tentara yang tersedia. Jumlah total tentara melebihi 500.000, tetapi klan Banteng Raksasa tidak menyangka bahwa suku Adu Banteng akan berani menyerang mereka. Terlebih lagi, kekalahan petarung peringkat 9 berdampak besar pada moral mereka. Selanjutnya, Jie Suo telah membunuh ayah dan saudaranya sendiri dalam perebutan posisi pemimpin klan. Hal ini menyebabkan klan Banteng Raksasa menjadi tidak stabil. Saat suku Adu Banteng menyerang, Jie Suo belum ada di sana. Mereka tidak memiliki sistem komando yang lengkap, sehingga mereka dikalahkan. Perlombaan Adu Banteng sekarang hanya memiliki paling banyak 200.000 tentara. Dan dengan tambahan tentara budak, jumlah total manusia hanya 300.000. Orang-orang dari gereja cahaya yang membantu mereka sebelumnya telah pergi. Jika mereka tetap di sini, mereka pasti akan diburu oleh Beastmen peringkat 9. Xiaohai mengangguk. Artinya perlombaan adu banteng hanya dapat mengerahkan sekitar 300.000 tentara. Di antara mereka, 100.000 adalah tentara budak. Ini adalah kabar baik. Kapan Weirs berencana melakukan serangan balik? Tanya Ibel. Xiaohai menggelengkan kepalanya. Saya belum tahu. Suku banteng raksasa menderita kerugian besar kali ini. Mereka akan mengalami kesulitan pada musim dingin ini, apalagi yang lainnya. Saya hanya bertanggung jawab mengumpulkan informasi untuk saudara Weirs. Saya tidak bisa melakukan hal lain. Weirs mirip dengan ayahnya. Mereka berdua adalah Beastmen yang sangat tradisional, dan mereka tidak ingin manusia terlalu terlibat.
Abel tidak meragukan kata-kata Zhao Hai. Dia mengangguk dan berkata, itu juga yang saya pikirkan. Jika tidak, kepala suku sapi raksasa sebelumnya tidak akan menyerahkan posisi kepala suku kepada Weirs, dan Gasol tidak akan terburu-buru untuk bertindak. Benar, kapan kamu akan kembali ke wilayah manusia? Mungkin kita bisa bekerja sama ketika saatnya tiba. Zhao Hai memandang Ibel dan tersenyum pahit. Ibel, apakah kamu serius? Tahukah kamu situasiku saat ini di Kekaisaran Arkas? Jika orang-orang itu mengetahui bahwa saya bekerja dengan Anda, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Sebaliknya, Anda akan menjadi sasaran Raja Selatan dan Gereja Cahaya. Identitas Anda bahkan mungkin terungkap. Saya pikir Anda akan lebih membantu aliansi penyihir hitam jika Anda menjaga identitas Anda. Iber memandang Zhao Hai dan mengangguk. Anda benar, tetapi Anda memiliki banyak hal baik di tangan Anda. Jika Anda memberikannya kepada saya dapat menghasilkan banyak uang. Zhao Hai tersenyum pahit. Saya tahu bahwa saya memiliki banyak hal baik di tangan saya. Namun, karena hal-hal baik inilah aku diburu oleh seluruh Kekaisaran Arkas. Anda tidak ingin menjadi seperti saya, bukan? Benar, kita bisa melakukan bisnis lain, dan itu pasti bagus. Abel tertegun dan memandang Zhao Hai dengan bingung. Bisnis apa? Anggur susu. Zhao Hai tersenyum, apakah kamu ingin membeli anggur susu dari manusia? Saya tahu bahwa anggur susu dari klan hibrida manusia binatang tidak dapat disimpan untuk waktu yang lama. Tetapi anggur susu saya berbeda. Dapat disimpan dalam waktu lama dan rasanya tidak akan berubah. Saya rasa pasti ada beberapa manusia yang ingin mencobanya. Ibel tertegun. Sejujurnya, meski dia sudah sering ke padang rumput, dia masih belum terbiasa meminum anggur susu orc. Itu terlalu kuat, dan bahkan manusia biasa pun tidak tahan. Dia tidak mengerti mengapa Zhao Hai tampak mabuk ketika dia menyebutkan anggur susunya. Apakah orang ini seorang orc? Zhao Hai memandang Abel dan tersenyum. Kamu akan tahu setelah kamu mencoba anggur susuku. Ngomong-ngomong, haruskah kita juga merayakan pertemuan kedua teman kita di aliansi? Bagaimana itu? Mengapa Anda tidak mengambil salah satu domba Anda dan memanggangnya? Aku akan mengambilkan anggur susu. Melihat ekspresi Zhao Hai, Iber tiba-tiba tertawa. Dia merasa Zhao Hai sangat menarik, lebih menarik daripada kebanyakan penyihir hitam di aliansi. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata kepada pelayan di sampingnya, "Quote, Casey, bunuhlah seekor domba dan pangganglah. Undang Kapten Cupang juga. Kita akan minum enak hari ini." Casey merespons dan berbalik untuk membuat pengaturan. Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan menyiapkan beberapa sayuran dan anggur susu. Sampai jumpa di perkemahan nanti." Iber mengangguk. Zhao Hai kemudian memimpin Laura, Meg, dan dua lainnya kembali ke tendanya. Bab 309. Aku merasa sesuatu akan terjadi. Zhao Hai dan Laura kembali ke tenda mereka sendiri dan tidak segera pergi. Laura memandang Zhao Hai dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Kakak Hai, kamu tidak memberitahu kakak Ibeweles bahwa dia akan melancarkan serangan balik. Apakah karena kamu takut beritanya bocor?" Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Meskipun kamu juga anggota aliansi penyihir hitam, kita tidak bisa lengah terhadapnya. Lebih baik berhati-hati. Tidak peduli apapun, rencana serangan balik saudara Weirs tidak dapat dirusak. Keuntungan terbesar Brother Weirs tidak mengejutkannya. Jika orang lain mengetahui kapan dia akan melakukan serangan balik, serangannya tidak akan berhasil. Jadi, jangan beritahu siapapun tentang hal ini." Lola mengangguk. Sejujurnya, jika Iber bukan anggota aliansi penyihir hitam, mereka tidak akan melakukan kontak apapun dengannya. Bagaimanapun, reputasinya sangat buruk. Meg menoleh ke Zhao Hai. "Saya pikir Iber adalah orang yang baik. Dia bahkan memberitahukan rahasia kami seperti itu. Mengapa Tuan Muda masih sangat berhati-hati terhadapnya?" Zhao menatap Meg dan Niar yang tampak polos dan tersenyum pahit. Laura juga menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar. Meg dan Niar adalah tipe orang yang tidak punya rencana apapun. Siapapun yang baik pada mereka, mereka akan memperlakukan pihak lain sebagai orang baik. Jika mereka tidak memiliki seseorang untuk melindungi mereka, mereka akan dijual dan bahkan sejumlah uangnya. Zhao Hai memandang mereka berdua dengan tidak sabar dan berkata, "Quote,
meskipun Iber adalah orang baik dan juga dari aliansi penyihir hitam, dia tidak boleh melakukan hal buruk pada kita. Namun, semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Apapun yang terjadi, Anda harus mengingat satu hal. Anda tidak boleh menyakiti orang lain, tetapi Anda harus waspada terhadap orang lain. Apakah kamu mengerti? Keduanya mengangguk dengan serius, tetapi melihat mereka, Zhao Hai memiliki keinginan untuk membenturkan kepalanya ke dinding. Akan aneh jika mereka benar-benar dapat mengingatnya. Zhao Hai dan Laura saling memandang dan tidak sabar. Kemudian, mereka fokus menyiapkan makanan. Mereka tidak menyangka Meg dan Nier akan menyakiti orang lain dalam kehidupan ini. Mereka tidak punya banyak persiapan. Mereka hanya membutuhkan anggur susu dan beberapa sayuran. Zhao Hai tidak mengambil terlalu banyak sayuran. Ia hanya menyiapkan beberapa sayuran sederhana yang bisa dihidangkan dalam waktu lama. Dia tidak ingin para orc iri dengan ruangannya. Setelah beberapa saat, mereka berempat keluar dari tenda dengan segala sesuatunya telah disiapkan. Api unggun sudah menyala di luar tenda, dan anak domba sudah dipanggang. Zhao Hai tidak bisa tidak mengagumi kecepatan anak buah Ebel membunuh anak domba. Zhao Hai masih memegang pisau kulit domba yang diberikan tombak padanya. Meskipun satu tombak yang diberikan kepadanya lebih cantik, Zhao Hai masih menyukai satu tombak yang diberikan padanya. Dia merasa tombak itu telah memberinya pisau terbalik dengan tulus. Pisau yang diberikan mendus kepadanya memiliki banyak elemen kegunaan di dalamnya. Itu terlalu indah dan tidak cocok untuk digunakan. Tidak apa-apa untuk mengumpulkannya. Eber memang lebih nyaman dari Zhao Hai. Dia sudah menyiapkan meja kecil, gelas anggur, piring, dan semuanya untuk daging kambing. Dia hanya menunggu Zhao Hai datang. Zhao Hai tidak menahan diri kali ini. Dia mengeluarkan beberapa botol besar anggur susu. Botol-botol yang dia miliki semuanya digunakan oleh para orc untuk menampung anggur susu. Botol pertama dapat menampung setidaknya 5 pon, tetapi Zhao Hai mengeluarkan 6 botol. Setelah Zhao Hai meletakkan anggurnya, Beta tiba. Dia juga tidak dengan tangan kosong. Dia memegang baskom besar di tangannya, yang sebenarnya berisi daging sapi. Ibel segera mempersilahkan mereka untuk duduk. Setelah mereka duduk, Meg dan Nier menuangkan anggur untuk mereka. Begitu wine dituang, Ibel dan Cupang merasakan ada yang berbeda. Terlalu harum, sedikit terlalu harum. Yang paling penting adalah anggurnya sangat jernih, tanpa kotoran, seperti air. Namun, aroma anggur yang lembut dan aroma susu menyerang hidung seseorang, membuat seseorang tidak dapat menahannya. Casey baru saja selesai memotong daging sapi yang dibawakan Cupang dan menaruhnya di atas meja. Beta dan Ibel bahkan tidak memperhatikan daging sapi itu. Mata mereka semua tertuju pada kaca di depan mereka. Setelah menarik napas dalam-dalam, Ebel menatap Zhao Hai dan berkata, "Tuan." "Zhao Hai, ini anggur susumu." Zhao Hai tersenyum dan mengangguk, "Cobalah. Mari kita lihat bagaimana anggur susu saya dibandingkan dengan saudara Beta." "Saudaraku Beta, kamu juga harus mencicipinya. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa anggur ini sangat pedas." Beta tidak tahu apa itu sopan santun. Ia segera mengambil gelas di hadapannya dan meminumnya dalam sekali teguk. Kemudian, Zhao Hai dan yang lainnya menikmati pertunjukan yang luar biasa. Pertunjukan itu disebut mengubah wajah. Beta tampil, dan penampilan tersebut membuat wajahnya memerah dalam sekejap. Cupang tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Mereka belum pernah meminum minuman beralkohol setinggi itu sebelumnya. Meskipun anggur Zhao Hai hanya melalui penyulingan sederhana, kandungan alkoholnya sekitar 30%. Anggur susu yang diminum para orc sebelumnya hanyalah minuman beralkohol, tepatnya, tanpa banyak kandungan alkohol. Melihat reaksi Cupang, Ibel tercengang. Kemudian, dia dengan hati-hati mengambil gelas itu dan menyesapnya. Aroma kaya anggur bercampur susu mengalir ke mulutnya. Itu terlalu harum. Bab 310. Aku merasa sesuatu akan terjadi bagian 2. Ibel memejamkan mata karena baunya terlalu harum. Meskipun ada bau susu di dalam anggur, itu pasti tidak tengik. Baunya sama sekali tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Sebaliknya, itu membuat anggur semakin harum. Ini adalah pertama kalinya dia meminum anggur yang harum. Saat ini, Cupang yang sudah mengatur napasnya, tidak sabar untuk menuang segelas anggur kedua untuk dirinya sendiri.
Dia bahkan tidak mengucapkan kata pun pujian, tetapi meminum anggur di gelas dalam satu tegukan. Namun, wajahnya malah semakin merah, seperti hendak meneteskan darah. Zhao Hai melihat Cupang hendak menuangkan cangkir ketiga dan dengan cepat berkata, "Kuat, saudara Cupang, jangan khawatir. Kami belum puas dengan daging sapi yang Anda bawa. Apakah Anda mencoba membuat diri Anda mabuk?" Beta akhirnya bereaksi, tapi dia masih mengisi gelasnya dengan anggur, lalu berkata kepada Zhao Hai, "Kuat, saudara Zhao Hai benar. Ayo coba daging sapi yang kubawa. Itu hanya dimasak dengan bumbu khas padang rumput kami. Aku yakin." Zhao Hai dan Ebel tertawa bahak melihat reaksinya, tetapi mereka masih mencoba daging cupang yang dibawanya. Itu sangat harum. Rasanya unik di padang rumput, dan manusia tidak bisa memasaknya. Zhao Hai penasaran dengan bumbu yang disebutkan cupang, jadi dia menoleh ke Cupang dan berkata, "Kakak Cupang, bisakah Anda memberi saya beberapa bumbu Anda? Akan lebih baik lagi jika ada yang hidup." Tentu saja, Cupang tahu tentang koleksi tanaman Zhao Hai, tetapi dia tidak menyangka Zhao Hai akan mengumpulkan barang-barang seperti itu. Ketika dia mendengar Zhao Hai mengatakan ini, dia langsung tersenyum dan berkata, "Kuat, oke, saudara Zhao Hai. Itu bukan masalah. Aku akan membawakanmu semua bumbu yang bisa kutemukan besok. Aku akan mencoba membuat mereka hidup, tapi aku punya permintaan. Anda harus memberi saya beberapa pot anggur susu Anda lagi." Zhao Hai tertawa terbahak-bahak. "Tidak masalah, saudara Beta. Jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak memberiku rempah-rempah itu, aku akan memberi beberapa pot anggur susu." "Tidak apa." Dengan itu, dia tertawa tingkat bahak. Ibel tertawa bersama Zhao Hai. Dia semakin menyukai Zhao Hai. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa Zhao Hai bisa membuat orang-orang di kamp Raja Siki sangat menyukainya dalam waktu singkat itu. Ibel tidak tahu bahwa dua bendera yang dibawa Zhao Hai adalah bendera persahabatan. Dia tidak bisa menyalahkan hal ini. Sebagian besar manusia yang berbisnis di padang rumput orc tidak mengetahui apa itu bendera persahabatan. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Karena mereka tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari para orc, mereka tentu saja tidak akan memberi mereka bendera persahabatan. Meski begitu, Ebel tahu bahwa sikap para orc terhadap Zhao Hai berbeda. Mereka sepertinya lebih suka berinteraksi dengan Zhao Hai. Selain itu, cara mereka berinteraksi dengan Zhao Hai benar-benar berbeda dari cara mereka berinteraksi dengannya. Pada awalnya, Ibel tidak mengerti apa ini, tapi setelah melihat Zhao Hai, dia mengerti. Dia mengerti mengapa para orc suka berinteraksi dengan Zhao Hai. Itu karena rasa hormat. Meskipun Ibel tidak mau mengakuinya, dia harus mengakuinya. Dia memandang rendah para orc. Dia meremehkan para orc yang hanya tahu cara menggembalakan domba sepanjang hari dan membuat mereka berbau seperti domba. Dia mengira para orc ini adalah orang-orang yang kasar dan tidak sopan. Mereka sangat berbeda dari dia. Ketika dia biasanya berinteraksi dengan para orc, dia akan berbicara dan tertawa. Dan dia akan bersikap sopan. Namun, dia harus mengakui bahwa dia kurang menghormati para orc ini dan lebih bangga. Emosi inilah yang membuatnya sulit untuk benar-benar berteman dengan para orc. Ibel hanya bisa menghela nafas. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhao Hai bisa bersumpah bersaudara dengan Weiers. Itu karena Zhao Hai menghormati mereka. Semua orang bersenang-senang makan, bukan hanya karena anggur Zhao Hai, tetapi juga karena buah-buahan Ibel, sayuran Zhao Hai, daging sapi cupang, dan domba panggang Casey. Saat mereka makan, banyak orc yang akrab dengan Zhao Hai juga bergabung. Zhao Hai dengan cepat meminta Laura untuk mengambil anggur susu untuk diminum bersama semua orang. Pada akhirnya, lebih dari 10 orc mabuk. Bukan karena mereka minum banyak anggur. Sebaliknya, mereka tidak banyak minum. Mereka minum terlalu cepat dan mabuk. Namun, Zhao Hai tidak minum terlalu banyak. Ia sangat berpengalaman dalam meminum minuman beralkohol tinggi. Seseorang tidak boleh meminum minuman beralkohol tinggi terlalu cepat, atau dia akan mabuk. Namun, bagi Zhao Hai, anggur susu ini tidak bisa dianggap mengandung alkohol tinggi. Zhao Hai terbiasa meminum minuman beralkohol tinggi di bumi, jadi dia masih merasa anggur susu ini terlalu hambar. Setiap orang yang datang ke perkemahan bersenang-senang sambil minum. Ini pertama kalinya Ebel melihat orc seperti ini.
Ini juga pertama kalinya dia melihat orc begitu dekat dengannya. Dia sangat terkesan dengan Zhao Hai. Iber juga sangat senang, sehingga pada akhirnya dia digendong kembali ke tenda oleh Casey. Adapun Bell, dialah orang pertama yang mabuk. Setelah semua orang di perkemahan pergi, Zhao Hai dan yang lainnya kembali ke tenda mereka. Zhao Hai tidak minum banyak hari ini, jadi dia masih sangat sadar. Dia tidak perlu meminum cairan kehidupan untuk menghilangkan alkohol. Laura memandang Zhao Hai dan tersenyum, sepertinya bisnis anggur susu dengan Ibel sudah selesai. Zhao Hai tersenyum. Sepertinya tidak akan ada masalah. Saya pikir penjualan kami di camp juga akan meningkat. Namun sayang sekali camp tersebut tidak akan bertahan lama.